Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jogja lagi bareng Bocan. Ini masih dalam video road trip Jawa Bali Bobers, dan ini hari ke, udah mulai bingung ngitungnya hari ke berapa. Cilacap, terus Madagaskar, terus Candari, terus Menoreh, dan ini berarti hari ke 1, 2, 3, 4, hari kelima. Kita hari kelima dan mau menuju ke Magelang Bobers. Kita mau nginep di Le Temple Hotel. Ini tuh udah pernah Bocan review. Jadi dia tuh udah buka dari 2 tahunan yang lalu ya, dan saat itu Bocan lagi hamil besar jadi nggak bisa ikut, akhirnya mengutus Pak Su buat nginep di sini. Dan setelah melihat videonya cakep banget gitu ya, jadi pas di lain kesempatan pokoknya someday Bocan harus kesana, harus cobain. Makanya di rangkaian road trip kali ini Bocan juga selipin Le Temple Hotel sebagai salah satu tujuan hotel yang harus dicoba, karena kemarin yang baru gini pun Pak Su doang tuh. Ini harus Bocan mencoba mengalami experience yang langsung. Nah, kemarin kita lewat dari Kulon Progo menuju Magelang, itu udah setengah jalan ya Bobers. Kalau misalnya dari Jogja ke Magelangnya sih bisa sekitar sampai 1,5 jam sampai 2 jam. Nah ini karena Bocan kemarin jalan dari daerah Kulon Progo, jadi udah cuma sekitar 40 menit, nggak nyampe sejam deh ya, 40 menit ya, sejam lah. Pokoknya nggak terlalu jauh. Terus sepanjang jalannya mulus, cuma tadi kita ngelewatin beberapa tulisan yang lagi menolak tambang atau apa. Bocan kurang terlalu paham sama isunya. Nah ini kita udah sampai di Candi Borobudur, Taman Wisata Candi Borobudur. Terus hotelnya itu deket banget sama Candi Borobudur. Bahkan katanya temboknya tuh beneran kayak deket banget deh, cuma berapa km gitu sama komplek Candi Borobudur tuh, temboknya tuh bahkan masih kelihatan atau gimana gitu deh. Nah pas sampai sana dilalahnya tuh hujan Bobers, jadi aduh kayaknya nggak enak nih kalau misalnya check in lagi hujan deras banget, karena hotelnya itu outdoor kan. Jadi ya udah akhirnya Bocan melipir makan siang dulu di Sop Snack Iga Sapi Banar. Ini katanya lokal legend juga, jadi Bocan cobain ya. Ini kita mau yang turun tuh Bocan sama suami doang. Terus ini bandingin harga makan langsung sama harga ojol. Harganya jauh banget. Jadi daripada biasanya ojol gitu kan, ini pas mumpung masih di luar, jadi kita datengin aja langsung. Nah ini Sop Snacknya udah dateng. Ini tuh bergizi banget karena isinya tuh daging, sayur, sampai ada kacang merahnya. Dan dia tuh unik banget karena dia masaknya tuh pakai tungku Bobers. Terus Bocan juga pesen iga bakar. Ini makannya pakai sambal bawang, terus ada kuah iganya juga. Enak sih ya Bobers makanannya. Cuma di lidah Bocan tuh agak kurang mecin gitu. Susah kalau penggemar mecin, tapi untuk bisa dinikmati ya, ini bisa dinikmati, ini enak juga makanannya. Terus ini ada brongkos, Bocan pesen brongkos, jadi dia tuh daging suwir-suwir gitu, terus ada kacang merah sama di bumbu kecap gitu. Ini juga enak, cuma kayaknya kalau selera pedas lebih dipedesin lagi bakalan lebih enak. Udah selesai makan siang, kita lanjut perjalanannya menuju ke hotel. Nah ini habis makan siang, hujannya udah gak terlalu deras, tinggal gerimis kecil aja. Terus juga kita udah bekal makanan buat si anak-anak sama buat si baby, buat semuanya deh kita udah bekal makanan. Jadi kalau misalnya habis check in mereka bisa langsung makan siang di kamar. Nah ini petunjuknya ada logo seperti huruf T terbalik, itu menyesuaikan sama logo kayak bangunan Borobudur atau gimana gitu. Jadi Le Temple namanya juga diambil emang dari mengikuti Candi Borobudur, jadi Hotel Le Temple. Nah ini sekarang kita udah gak ragu lagi lewatin jalan kecil ini, karena waktu pas pertama kali datang Pak Su agak ragu kok hotel jalannya kecil gitu, tapi emang bener Bobers. Dan itu gak bisa digedein lagi karena itu sawah yang gak boleh dibongkar gitu lah ya. Sawah tuh gak boleh sembarangan dibongkar. Dan kita langsung masuk ke area drop off nya. Ini jujur Bocan bingung banget. Jadi pas masuk tuh kayak, ini kenapa sih gak langsung dibawain barangnya gitu, gak langsung kok barang-barang taruh di depan pintu gitu, terus pintunya tertutup. Ternyata ini ada ritualnya. Jadi mereka jadi harus nabuh gongnya dulu, baru nanti pintunya terbuka. Seperti itu Bobers ritualnya. Oh agak unik ya.
Dan pas pintunya dibuka ternyata mereka udah standby di sini, kita udah disambut gitu. Jadi jangan seujon dulu. Dan kita langsung masuk aja ke area lobbynya. Jadi lobbynya tuh di samping kiri sini. Terus di sana udah kelihatan bangunan-bangunan villanya ya, Bobors. Dan emang sesuai namanya Le Temple dan ngambil unsur dari Candi Borobudur juga. Jadi hiasan semuanya pajangannya ada unsur-unsur Candi Borobudurnya gitu, Bobors. Nah ini kita check in di sini. Terus di sebelah kiri itu ada replika kayak diorama kereta gitu. Terus juga di tengah ada replika Borobudur segala macam. Nah ini kita dikasih hold towel, agak lupa selalu itu, sama dikasih welcome drink juga. Dan mereka ramah-ramah sih staffnya ya, Bobors. Jadi pada saat disambut, terus udah selesai check in, kita langsung menuju ke kamar. Ini kita dipayungin ya, karena udah gerimis kecil-kecil. Tapi Bocan sih nggak terlalu masalah. Cuma kalau buat anak-anak kayaknya emang dipayungin. Nah ini kita lewat bangunan restorannya tuh. Dari luar ini bangunannya unik banget, nggak yang banyak babibu, tapi kelihatan mengintimidasi gitu, karena kokoh banget, tinggi gitu kan. Terus itu restorannya, tapi kita melipir ke sini. Kita diajak berkeliling sedikit karena Bocan belum pernah kemari kan. Jadi sengaja sambil menuju ke kamar sambil keliling fasilitas segala macemnya gitu. Nah sebelum kita masuk ke kamarnya, sebelum Bocan review detailnya, Bocan infoin dulu pesennya lewat mana. Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk hotel Le Temple ini. Harga kamarnya mulai dari 2,9 jutaan untuk tipe villa stupa wooden. Terus juga ada tipe villa stupa wooden dengan jacuzzi, harganya 3,4 jutaan. Dan ada juga villa keluarga stupa, harganya 5,4 jutaan. Kemarin Bocan ambil tipe villa keluarga stupanya. Catat ya, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang menginap di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com karena bisa dapat instan cashback up to 600.000 kalau pakai kode promo Stay Bocan untuk banyak pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2026. Contohnya hotel Le Temple ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 6,8 jutaan, dan kalau dipasangin kupon Stay Bocan nanti bisa dapat instan cashback 400 ribuan. Cashbacknya akan berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Dan kita udah sampai nih, Bobors, di depan villa keluarga stupa. Jadi ini Bocan tuh pesen 2 kamar karena kan kita berenam ya, kayaknya nggak cukup kalau 1 kamar. Akhirnya pesen 2 kamar. Yang satu tuh tipe villa stupa yang biasa, yang 1 kamar. Dan yang satu lagi tipe villa keluarganya. Kalau yang villa keluarganya ini dia tuh ada 2 lantai, dan di lantai bawah ini ada ranjang, terus di lantai atas tuh ada ranjang lagi. Terus yang unik adalah bangunannya ini bener-bener bentuk lingkaran sempurna ya, Bobors. Dan kebayang gak sih kalau ruangan dalam bentuk lingkaran tuh sudutnya tuh agak susah dimaksimalin kan ya. Nah ini mereka harus bener-bener pinter naroin barang-barang, naroin semuanya, harus muat dengan segala macam fasilitas, tapi juga tetap harus nyaman gitu kan ya. Dan ini bisa sih, ternyata di tengah tuh ada ranjang, bisa tetap nyaman. Terus di sampingnya ada meja kerja, ada telepon juga. Terus ini teko listrik sama air minum bisa refill juga ada di sampingnya, di atasnya gitu kayak dibikin cekungan. Terus juga ada fasilitas AC, dan di sini di lingkaran-lingkarannya itu ternyata tuh dijadiin kayak lemari tempat penyimpanan barang-barang, Bobors, buat memaksimalkan tempatnya kan. Nah ini di bawahnya ada kulkas, terus di atas tuh ada safe deposit box, terus bisa naruh barang-barang perintilan segala macem. Terus kalau yang ini lemari gantung yang panjang gitu, dia ada kimono, ada slipper segala macam. Terus di pintu masuk tuh kan lingkaran juga tuh kiri kanan. Nah yang kanan itu untuk toilet, nah yang kiri untuk kamar mandi, Bobors. Jadi antara toilet sama kamar mandi dipisah. Tapi Bocan suka banget karena walaupun toilet sama kamar mandi dipisah, toiletnya tuh tetap ada wastafelnya. Itu penting banget. Bocan kan selalu gemes kalau ada orang ke toilet nggak cuci tangan, dan kadang ada toilet dipisah sama kamar mandi tapi wastafelnya ya ikut terpisah. Nah itu PR banget. Ini nggak, mereka udah bener-bener pikirin tetap nyaman dan tetap muat untuk semua fasilitas yang bikin kita kerasan.
Dan ini pemandangan dari jendelanya. Sekarang kita lanjut ke atas. Terus mereka tuh sangat sangat pay attention for the detail. Jadi kayak misalnya tangganya tuh dikasih bunga-bunga. Jadi romantis tapi nggak yang bikin ribet beresinnya. Jujur nih ya, buat para hoteliers, kalian udah mulai jangan too much deh kalau misalnya tulisin happy staycation or happy honeymoon or happy birthday dengan bunga-bungaan yang banyak di kasur gitu ya, karena kecuali emang itu request tamunya. Tapi kalau misalnya tamunya nggak request, nggak usah, karena Bocan dari POV tamu itu agak terganggu, dan terganggunya harus bersihin sendiri gitu kan. Harus bersihin sendiri. Oke, lanjut, kita balik ke room tour. Jadi di atas tuh ada ranjang twin bed, terus di sini ada kayak wastafelnya juga, tapi untuk kamar mandi itu ada di bawah ya Bobors. Dan ini ada balkonnya tuh ya. Ini balkon sama pemandangannya masih ijo-ijo. Terus kalau suasananya hujan kerasa syahdunya. Terus di sini ada bangku juga buat kita menikmati suasana itu. Sekarang kita lanjut ke kamar kedua ya. Ini tuh kenapa Bocan pengen banget nyobain ini, karena dari segi arsitektur suka banget, bener-bener unik. Bangunannya tuh unik. Terus kalau Bobors lihat dari drone view tuh itu cakep banget. Ini bagus banget dari arsitektur, dan sampai ke dalamnya tuh bagus juga. Nah, ini kita room tour villa yang lainnya. Barangkali Bobors penasaran mau lihat-lihat. Ini adalah tipe yang yang satu kamar tidur Bobors. Jadi ini villa stupa juga, tapi ini untuk yang satu kamar tidur. Terus ini punya akses ke lagoon pool juga ya. Cuma kurang lebih sih sama desainnya segala macam. Cuma kalau yang ini tuh dia nggak ada ranjang di bawahnya, jadi dia ada sofa. Jadi kalau buat Bobors yang couple enak juga nih stay di sini tuh. Jadi nggak berasa di sini enak. Di atas tidur, di bawah tuh bisa buat santai leyeh-leyeh segala macem. Terus di atasnya satu ranjang ukuran queen size atau king size, Bocan lupa, tapi pokoknya ranjangnya gede gitu. Terus ranjangnya juga empuk, linennya juga halus. Pokoknya ini tipe kasur kesukaan Bocan banget. Linennya tuh halus banget. Kan ada Bobors linen tuh yang kalau kita gerak tuh berisik gitu. Nah, ini enggak, linennya tuh enak banget. Sekarang kita lanjut ke tipe berikutnya. Ini adalah stupa villa jacuzzi. Jadi kamarnya sama di lantai atas, cuma dia ada tambahan ya. Ini kan sofa, terus keluar tuh koridor ditambahin dengan private jacuzzi. Jadi kayaknya buat yang honeymoon sih cocok banget di sini. Dan ini bunga-bungaannya cantik banget. Jadi kalau misalnya Bobors mau yang honeymoon, bisa request honeymoon set seperti ini tuh ya. Jadi berendam mandi kembang, bener-bener mandi kembang tuh ya. Tuh, ini jacuzzi air hangat, suasana hujan dengan bunga-bungaan, dilanjut dengan orang kesukaan. Wah, pasti happy banget staycation di sini. Terus kamar tidurnya kurang lebih sama ya Bobors. Ini ada satu ranjang, di depannya juga ada televisinya juga udah smart TV. Dan kita sekarang mau afternoon tea. Jadi di sini tuh mereka menyediakan afternoon tea, tapi afternoon tea-nya itu berbayar. Nanti Bocan infoin di akhir afternoon tea-nya berapa. Ini restorannya di tengah situ. Jadi bangunan villanya tuh mengelilingi bangunan bulat juga di tengahnya yang berfungsi sebagai restoran. Terus di atasnya kayak ada, pokoknya dia 3 lantai tuh restoran, terus di atasnya ada rooftop ya gitu deh Bobors. Nah, ini kita jalan lewat sini ya. Tuh, ini Bobors bisa request afternoon tea-nya mau di set di mana, bisa yang kalau nggak salah tuh kalau nggak hujan tuh bisa di piknik atau di mana gitu. Cuma karena ini kondisinya lagi hujan, jadi bukan piknik tapi di rooftop. Cuma ini karena lagi hujan, rooftopnya hujan, akhirnya kita pindah ke samping kolam renang. Tapi ini tetap cantik juga tuh afternoon tea-nya ya. Ada bangkunya, udah di set untuk ala-ala fine dining seperti itu. Terus makanannya ada di sebelah sana, jadi Bobors tinggal ambil aja. Nah, untuk afternoon tea-nya ini ada minuman, Bobors bisa request mau kopi, teh, ataupun mau jus. Terus ini juga cemilannya enak-enak, ada nugget, terus kayak ada wrap kayak ala-ala kebab gitu. Ini nuggetnya homemade, nuggetnya tuh enak banget sih Bobors, padahal homemade ya. Pokoknya Bocan suka banget afternoon tea-nya di sini ya, sesuai sama harganya sih ya. Nah, kita bisa afternoon tea sambil liatin pemandangan kolam renang, ditemenin suara hujan tuh.
Dan abis santai nikmatin afternoon tea, sekarang kita mau lanjut ke spa nih Bobers. Jadi si Le Temple ini dia ada spa sama ada fasilitas gymnya juga. Terus ini ada weekly activity. Ini aktivitasnya macam-macam ya Bobers. Setiap hari tuh ganti-ganti, kayak misalnya bikin jamu, bikin batik. Dan asiknya semua itu gratis loh. Terus di sini juga ada fasilitas gym. Jadi untuk gymnya itu dia ada jam-jamnya, nggak buka 24 jam. Nanti Bobers bisa tanya langsung ke resepsionisnya juga. Area gymnya cukup luas, alat-alatnya juga variatif. Dan ini tempat spa-nya tuh cakep banget. Dia namanya tuh Element Spa. Jadi bener-bener di tempatnya tuh menyesuaikan dengan 5 elemen. Ada elemen air, batu, tanah, segala macam. Jadi tuh vibes-nya tuh emang bagus banget. Terus di sini ruangannya juga cukup luas, bisa di set misalnya Bobers mau couple atau single. Dan di sini juga ada onsen, bak mandi ala-ala onsen gitu ya, bisa berendam dengan wangian bunga dan macem-macem. Terus kita langsung aja pijetnya. Kemarin tuh Bocan ambil pijet yang 1 jam gitu, full body massage, itu harganya 500 ribuan gitu deh Bobers. Nah ini pertama pasti kaki yang dipijet dulu ya Bobers, karena kakinya agak bengkak kebanyakan di jalan dan kebanyakan jalan-jalan. Terus habis itu kita langsung pijet. Ini pijetan ibunya enak banget sih tuh ya, bener-bener kita di refreshing banget, hilang semua pegel-pegelnya. Terus abis pijet dikasih minuman jahe. Ini enak juga minumannya. Aduh, Le Temple tuh ikoniknya banyak bunga-bungaan dan Bocan suka banget karena dia bunganya beneran fresh, seger, wangi gitu. Secara dia ada di Magelang yang mana itu banyak banget penjual-penjual bunga. Jadi kayaknya hotel ini beruntung ya, karena gampang kalau mau cari bunga-bungaan. Nah ini kita balik ke kamar, mau ganti baju dan mau dinner. Pokoknya selama stay di sini Bocan bener-bener nikmatin nikmatin semua fasilitasnya, dari spa, berenang, terus makanannya juga kita mau cobain. Nah pas Bocan tadi lagi spa, terus tahu-tahu di kamar diketok-ketok dikirimin amenities nih Bobers. Jadi untuk amenitiesnya itu dia ada di dalam kotak seperti ini. Amenitiesnya beda ya, ada yang untuk cewek sama untuk cowok deh kayaknya. Jadi ada sisir juga. Terus ini buat anak-anak disediain coloring kertas sama pensil warna segala macem. Dan Bocan yang paling Bocan suka tuh apa? Makanan UMKM-nya. Ini ada peyek tempe. Peyek kacang, kok peyek tempe sih tuh ya. Ini peyek kacang. Ini dari Le Temple-nya sih, bukan UMKM. Dari Le Temple-nya, dan itu enak banget peyeknya. Terus kita udah selesai bersih-bersih, ganti baju, kita jalan mau dinner ya. Dinernya ada di area restoran sini Bobers. Tuh, ini suasana restoran pas malam harinya. Dan yang paling ikoniknya tuh pasti patung Budanya ini ya, karena posisinya tuh beneran lurus, dari pintu masuk tuh kelihatan lurus banget. Nah ini kita dinner di atas. Untuk dinner ini jujurly ini endorse ya Bobers. Bocan dapat komplimen gratis, jadi Bocan tidak tahu harganya. Tapi untuk soal rasa Bocan gak akan bohong, karena ini rasa makanannya beneran enak semua. Bingung kok chefnya tuh bisa masak makanan semacam-macam ini tapi rasanya tuh enak semua. Makanan Indonesia tuh nggak ada yang kurang bumbu, beneran rasanya di lidah tuh pas. Jadi ini ada beberapa macam menu, ada supnya, terus ini ayam taliwang terenak yang Bocan pernah makan. Terus ini ada kayak rendang gitu, rendangnya juga enak, taliwangnya juga enak. Ini pecel, tapi pecelnya unik, digulung ya Bobers. Terus ini ada perkedel, makanannya tuh sampai yang ngecap lidah. Makanannya tuh ada masakan rumahan ya, tapi tuh rasanya enak banget. Ada nasi kuning juga, jadi Bobers bisa pilih mau nasi kuning atau nasi putih. Ini namanya paket dinner apa gitu lah ya. Jadi ada yang romantic dinner, ada yang dia paketnya macam-macam. Kalau yang romantic dinner tuh untuk 2 orang kayaknya start dari 2 jutaan gitu deh Bobers. Tapi kalau misalnya menurut Bocan sih ini worth it ya, dari experience-nya, dari service, dari rasa makanannya itu juga enak banget. Ini ayam taliwang tapi bukan di Lombok, tapi tuh rasanya beneran pedesnya dapet, bumbunya tuh ngeresep sampai ke dalam ayamnya. Terus ini untuk makanan westernnya Bocan juga cobain, ada pizza sama ada steaknya juga enak, pizzanya juga enak. Tapi yang favorit Bocan tuh ayam taliwang, itu the best ayam taliwangnya. Nah ini steaknya tuh ya, dagingnya di luar kelihatan mateng tapi dalamnya tuh masih pink banget. Dan ini sausnya ada mushroom sauce, terus ada mashed potato juga. Jadi mau pesen makanan western atau makanan Indonesianya semuanya
semuanya enak. Dan terakhir ini ada makanan penutup, ini kayak ada nanas brulee gitu, terus ada es krim, dan ini es cendol apa Bocan lupa namanya. Dan itu es cendol enak banget deh, pengen bikin rasanya, enak banget, gurih, santan, susu, manis, semuanya sedap. Terus ditutup dengan buah-buahan. Nah ini nanasnya, jadi nanas panggang gitu, dikasih krim brulee gitu, terus dipanggang, dan kita di dalamnya tuh cake Bobors. Jadi nanasnya tuh hanya wadahnya aja gitu ya, dalamnya sih cake, tapi itu enak juga. Terus ini es cendolnya juga enak banget, ada nangka, ada cendol hitam, ada jelly, wah pokoknya perfect deh makanannya, keren. Dan udah selesai makan malam, kita lanjut ya, kita balik ke kamar. Ini suasana di depan kamar, kelihatan kolam renang, terus pencahayaannya juga bagus banget, dan kita masih bisa dengerin suara serangga Bobors. Jadi emang di sekelilingnya tuh kayak masih nature banget. Tuh, ini suasana kolam renang, udah malam, udah mulai sepi. Kolam renangnya air dingin ya, tapi kan Magelang itu tidak dingin seperti Puncak. Jadi Bobors berenang di sini ya seger aja rasanya. Dan sekarang kita mau lihat internetnya di bangunan yang unik, apakah internetnya support untuk kerja. Ternyata internetnya kenceng sampai 30 Mbps. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya, buka mata langsung disambut pemandangan kolam renang. Tuh, ini Bobors yang bawa anak-anak hobi berenang bakalan happy di sini. Tapi hati-hati ya, karena kolamnya tuh dalam Bobors. Nah ini bonus, Bobors mau lihat drone view-nya. Tuh, jadi bangunannya tuh seperti ini, di tengah tuh restoran, terus di samping-sampingnya tuh juga kayak bentuk candi Borobudur aja. Di tengahnya tuh ada stupa-stupa gede, terus ada stupa-stupa kecil segala macem. Nah kita mau sarapan, tinggal jalan deket banget dari kamar. Nah untuk sarapannya ini dia itu mini buffet, tapi untuk main course-nya Bobors bisa pesen langsung a la carte. Nah ini Bocan sebenarnya suka tipe sarapan yang kayak gini, karena untuk makanan utamanya dia dibikin langsung sesuai pesanan, dan pastinya lebih fresh, lebih hangat gitu kan. Nah ini sambil nunggu makanan datang, mereka juga ada kids activity, ada mewarnai, terus ada bikin donat. Tuh, terus ini kolam berenangnya samping restoran banget ya Bobors. Tapi kalau misalnya Bobors berenang, nggak perlu takut diliatin orang makan, karena ada pohon-pohonan yang langsung kelihatan banget gitu. Nah ini menu buffetnya, Bobors bisa pilih mau makanan apa. Terus ini kids activity, ada bikin kue-kuean gitu tuh ya. Jadi bikin menghias donat sama bikin pancake yang dimacem-macemin bentuknya sesuai kreasi anak-anak. Nah kita lihat menu mini buffetnya ya. Jadi untuk yang kayak dessert, puding, buah-buahan, ataupun bubur manis, sereal, itu Bobors bisa ambil langsung di buffetnya. Ini ada minuman, ada jusnya juga, ada air putih. Terus juga bisa request mau cappuccino atau mau teh segala macam. Dan ini di sebelahnya ada pastry, Bobors bisa bikin roti panggang atau mau ambil roti-rotiannya segala macam. Dan ada kayak jajanan pasarnya juga sih Bobors. Terus ini ada buah-buahan. Nah ini nih yang tadi Bocan bilang bikin donat. Jadi donatnya udah jadi, tapi nanti kita pakai sarung tangan, terus tinggal dihias aja. Si bocil ini pada mau pakai krim apa, mau pakai krim yang white, mau pakai coklat, mau pakai keju atau buah-buahan tuh ya. Ini si bayi belajar, bukan bayinya jadi emaknya. Tuh tinggal ditambahin mau krim coklat atau krim yang putih-putih. Udahlah ya, nggak usah rapi-rapi, toh nanti bakalan masuk ke mulut juga. Mau ditambahin meses segala macem. Ini menghibur sekali ya, karena sambil nunggu makanan, sambil ngebujuk anak-anak makan, bisa kita alihin buat kita bikin donat yuk gitu. Tapi nanti jadi habisnya dia kenyang makan donat, nggak mau makan. Nah ini menunya udah datang nih Bobors. Ini Bocan campur-campur ya. Bocan cobain menu Indonesian breakfastnya sama cobain menu Western breakfastnya. Kalau Indonesia pastinya ada nasi goreng, mie goreng, sama ada lontong sayur. Terus kalau untuk yang kontinental ada bubur. Terus ada untuk yang Western ada egg benedict with salmon. Nah ini buburnya, ini kayaknya tipe bubur yang nggak banyak bumbu ya. Terus ini lontong sayur. Tuh ini enak banget Bobors. Ini tuh sebenarnya lontong sayurnya tipe yang kuahnya tuh lebih mirip ke sayur lodeh ya, tapi tetap enak banget juga rasanya.
Nah ini western food, ada sosis, ada jamur, sama ada kacang merah dan ada kentang. Terus ini nasi gudegnya Bobors juga, jadi kalau mau nambah bisa ya, tapi udah kenyang banget sih rasanya Bocan. Ini nambah dari lontong sayur sama nambah gudeg kayaknya udah cukup. Sebenarnya ini makanannya enak-enak semua, tapi pengen nambah kayaknya udah nggak muat perutnya. Ini kita bagi dua aja makannya. Dan selesai sarapan, pokoknya sarapannya enak semua, sama kayak makan malam ya. Jadi kalau Bobors pun nanti nggak cobain dinner, tapi cobain sarapannya bakalan approve juga deh. Makanannya tuh enak banget. Nah sekarang abis sarapan kita mau berenang. Ini kedalamannya 150 cm ya. Jadi yang di bulet tadi itu untuk kolam anak, terus di depannya tuh masih pendek, tapi makin ke tengah dia tuh makin dalam. Jadi kalau Bobors yang udah dewasa seperti Bocan yang tingginya masih 150 cm gak bisa berenang, jangan berenang di tengahnya, takut juga. Dan kita nikmatin suasana pagi menjelang siang, walaupun agak panas cuacanya tapi tetap fun, berasa oase banget Bobors. Nah ini kita berenang di sini tuh ya. Di sini kena bayangan jadi nggak terlalu panas. Nah di sana ada bayangannya Bobors, jadi nggak kepanasan. Tapi nanti makin siang makin panas semua sih. Tuh ini seger banget. Kita bolak-balik berenang aja di sini. Bocan berani berenang ke tengah, tapi harus deket tembok. Karena kalau pas lagi capek at least bisa pegangan tembok kan, karena 150 itu udah kelelep nih, hidung sama mulut udah kelelep, udah gak bisa nafas. Jadi harus jinjit banget. Nah ini kita berenang ke tengahnya, walaupun agak sedikit panas tapi gak apa-apa. Dan selesai berenang, sekarang kita siap-siap untuk makan siang. Wah ini kita Bocan penasaran menunya apa lagi, karena semalam tuh makanannya udah enak-enak banget kan. Nah ini pas makan siang kira-kira menunya bakalan disuguhin apa lagi ya. Nah buat Bobors yang penasaran juga sama menu dan harga makanannya, di Le Table tuh nama restorannya, ini bisa langsung cek harganya. Jadi kalau untuk steak itu harganya di 495. Terus dia makanannya ada menu western sama menu Indonesianya ya Bobors, jadi kayak fusion gitu. Tapi untuk menu Indonesianya tuh masakannya tuh enak banget. Kalau menu barat kan Bocan kurang familiar ya, jadi Bocan lebih banyak cobain makanan Indonesianya dan semuanya tuh memuaskan. Ini ada nasi rendang, ini kayak ada masakan Padangnya juga gitu loh di restoran, tapi di restoran hotel mewah tuh ada masakan Padang juga dan itu enak. Terus ini ada Caesar salad, terus ini ada salmon panggang gitu pakai bumbunya. Terus ini pepes, kayak pepes ayam sih ya Bobors, tapi dia unik banget karena pepesnya tuh dimasukin ke dalam bambu dan makannya tuh pakai urap sama sambal matah khas Bali ini tuh ya. Jadi enak banget ini. Sambal matanya juga pedes seger, terus ada sayurannya, bumbu ayamnya juga enak. Terus ini ada kambing, ini daging kambing tapi dibikin kayak sate gitu Bobors, itu juga enak. Nah ini ayam popnya juga penyajiannya unik banget. Terus ini ada pasta carbonara, ini favorit si bayi 2 tahun yang susah makan. Dia kalau susah makan pasti menunya antara itu. Terus nih Mas Renan ngabisin si saladnya dong. Nah terus si kakak makan salmonnya juga enak. Dan ini Pak Su makan pepes ayam. Bocan lupa sumpah ini ayam, pepes ayam apa gitu namanya, tapi ini tuh kurang lebih seperti itu, pepes ayam. Jadi ayam dimasukin ke dalam daun pakai bumbu segala macam, bumbu kuning gitu. Terus ini ada kambingnya juga enak banget. Dia makannya pakai roti sih Bobors tuh ya, ada roti bentuk kelai tempelnya, terus dicocol sama saus mayones segala macam. Tapi ini kambingnya enak banget, dagingnya lembut, terus bumbunya juga kerasa. Dan makanannya semuanya enak-enak. Nah ini masih ada rendangnya tuh juga halus banget dagingnya, bumbunya juga ngeresep. Terus ada daun singkong sama ada kentang kecil-kecil utuh. Wah pokoknya manjain lidah banget deh makan di sini. Dan untuk dessertnya ini ada kayak cheesecake, terus ada es krim, dan lagi-lagi dikasih es cendol yang kayak semalam dong. Happy banget. Kebayang kan ya abis makan enak gitu, pedes segala macem, panas-panas di Magelang, minum es cendol ini tuh wah ini dewa banget deh. Dan kita udah selesai bener-bener nikmatin dari makanan, dari spa sampai semua kamar fasilitasnya kita cobain. Sekarang waktunya check out.
Nah kemarin pas check-in tuh kan hujan, jadi Bocan nggak tahu kalau di belakang sini tuh ternyata masih ada area kids clubnya Bobers. Jadi di sini ada tempat bermain anak-anak, ada tenda-tendaan, ada perosotan. Walaupun kelihatannya sederhana ya, tapi at least mereka punya tempat main buat para krucials. Nah sudah selesai semua, akhirnya lengkap. Dan sekian review Hotel Le Temple dari Bocan. Bener-bener gak nyesel masukin hotel ini sebagai wishlist selama road trip, karena hotelnya bagus banget dan pengalamannya semenyenangkan itu. Terima kasih sudah nonton videonya Bobers. Semoga bisa menghibur buat Bobers yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan.